Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana momen Bastian Rahardian benar-benar bangkrut ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apa yang akan Bastian lakukan? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya perusahaan Bastian Rahardian telah diakuisisi oleh Galang ya kawan-kawan, karena Galang telah membuat saham dari perusahaan Bastian Rahardian itu sangat anjlok sehingga Galang memborong semua saham milik Bastian Rahardian. Hal itu membuat Galang menjadi pemilik baru dari perusahaan Bastian ya kawan-kawan, dan ini adalah tujuan yang selama ini Galang rencanakan. Galang pun mempermalukan Bastian di hadapan semua orang, dan bahkan di acara meeting saat itu Bastian bahkan tidak diberi tempat duduk ya kawan-kawan. Semua itu Galang lakukan hanya demi untuk mempermalukan Bastian Rahardian. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Galang terlihat sedang mengganti semua barang-barang yang ada di ruangan Bastian Rahardian ya kawan-kawan. Dari foto, nama, dan juga yang lainnya berubah menjadi Galang ya kawan-kawan. Hal itu membuat Bastian Rahardian marah. Bastian mengatakan bahwa ini semua tidak sah. Namun Galang mengatakan bahwa kepemilikan perusahaan Rahardian telah berganti dan sekarang Galang telah menjadi pemilik dari perusahaan ini. Hal itu membuat Bastian tidak bisa berbuat apa-apa ya kawan-kawan. Bastian hanya bisa meratapi kebodohannya, sementara Adam yang menyaksikan semua itu hanya bisa menyimpan amarahnya ya kawan-kawan. Adam tak menyangka jika Galang sampai melakukan hal sejahat itu. Sementara itu di sisi lain, saat itu Amira dan juga Aksa akhirnya telah sampai di tempat laundry mereka ya kawan-kawan, dimana saat itu Aksa terlihat cukup terkejut dengan apa yang sudah Amira persiapkan. Aksa pun terlihat sangat senang ya kawan-kawan, karena akhirnya impian Amira untuk membuka perusahaan laundry itu akan segera terwujud. Ya, bermula dari kios kecil ini, Aksa bertekad untuk membuat laundry Aksara berubah menjadi tempat yang besar ya kawan-kawan. Aksa pun mencium perut Amira. Aksa mendoakan anak mereka dan mengatakan bahwa dari sini mereka akan melakukan semuanya bersama-sama. Aksa pun berharap agar anaknya cepat besar dan cepat lahir ke dunia ini, karena Aksa sudah tidak sabar untuk bertemu dengan calon anaknya itu. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain,
Dengan bangkrutnya Bastian Rahardian, otomatis Bastian tidak memiliki apapun lagi. Namun Zora sudah sempat mengamankan tabungannya ya kawan-kawan, di mana Zora tahu pasti Galang akan membekukan semua kartu kredit, semua rekening dari keluarga Bastian. Oleh karena hal itu, Zora terlebih dahulu menguras semua uang yang ada di rekeningnya ya kawan-kawan, agar Zora bisa bertahan hidup beberapa bulan ke depan. Sementara Reno yang menyaksikan kehancuran ayahnya, awalnya Reno senang, namun Reno juga bingung setelah nanti ayahnya hancur, dirinya harus bagaimana, karena Reno tidak bisa bertahan hidup di luaran sana sendiri ya kawan-kawan. Selama ini Reno selalu bersembunyi di balik nama besar Bastian Rahardian. Namun kali ini Reno tidak bisa melakukan itu lagi dan Reno harus berjuang untuk hidupnya sendiri. Bastian pun mencoba untuk menemui Aksa ya kawan-kawan. Bastian meminta maaf kepada Aksa atas apa yang telah Bastian lakukan kepada Aksa. Bastian meminta agar dirinya bisa tinggal bersama dengan Aksa, karena saat ini Bastian tidak memiliki tempat tinggal lagi ya kawan-kawan. Namun saat itu Aksa sepertinya masih berat untuk memaafkan Bastian dengan semua hal yang telah Bastian lakukan kepada Amira. Namun di sini Amira berjiwa besar, di mana Amira saat itu memaafkan Bastian karena biar bagaimanapun Bastian adalah ayah dari Aksa, sehingga Amira pun mengizinkan Bastian untuk tinggal bersama dengan Aksa. Karena sebentar lagi Amira juga akan pergi meninggalkan Aksa, jadi nantinya Aksa akan ada yang menemani tinggal di sana. Wah, makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Kira-kira apa yang bisa Aksa lakukan untuk membantu Bastian, dan apa yang Bastian bisa lakukan untuk mengembalikan semua miliknya. Karena Mimin sangat yakin Bastian tidak akan menerima kekalahan. Bastian akan mengusahakan, akan mencari berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.